Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Sementara itu, pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KM ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait dengan ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS. Pernyataan sikap disampaikan secara langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswa pembuat meme. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penyebutan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka, dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas kemarin Rabu. Dalam rapat tersebut, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI panggil dan tangkap Hercules selaku Ketua Grip Jaya. Setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau. Saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah, baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Sementara Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman yang dilakukan oleh rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin.
kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kagetan. Istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya. Pengancaman dan provokasi dan satrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, razia manusia silver di Kota Makassar diwarnai perlawanan. Satpol PP dilempari batu dan dipanah busur saat melakukan upaya penertiban guna penegakan peraturan daerah. Inilah aksi perlawanan sejumlah manusia silver terhadap petugas Satpol PP yang merazia upaya penertiban sebagai penegakan peraturan daerah di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tak ada petugas yang terluka. Perempatan jalan ini kerap dijadikan lokasi manusia silver beroperasi meminta belas kasih ke pengguna jalan yang melintas. Sementara Dinas Sosial Kota Makassar telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat, pengguna jalan untuk memberikan uang pada pengemis dan sejenisnya. Itu bagian daripada tugas rutin dari kami dari Satpol PP dan juga pemerintah Kota Makassar dalam ini Satpol PP. Jadi memang itu kita lakukan dan memang penertiban untuk mereka itu sesuai peraturan daerah. Jadi kita lakukan dan juga kemarin agak memang perlawanan ya begitulah menjadi resiko dari kami dari Satpol PP. Satpol PP Kota Makassar akan terus menertibkan guna menekan praktek pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Saudara pemirsa, sekelompok pengamen menganiaya supir dan kernet bus di Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga penganiayaan akibat pelaku tidak diizinkan mengamen di dalam bus. Sekelompok pengamen ini mengamuk dan memukuli pintu bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat pintu berhasil dibuka, para pelaku melayangkan pukulan ke kernet dan sopir bus yang syarat penumpang. Aksi anarkis ini berakhir ketika sopir bus berhasil melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan polisi, perusakan yang dilakukan kelompok pengamen dipicu karena tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk pengamen. Yang berdasarkan informasi bus tersebut kondisinya penuh dengan penumpang sehingga dilarang untuk naik. Namun si pengamen tersebut tidak terima dan melakukan pengerusakan. Saat ini para pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi melaporkan. Beralih ke kasus lainnya pemirsa, sejumlah narapidana menyerang anggota polisi di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Akibatnya 2 polisi terluka dan 1 mobil dinas rusak. Di dalam lapas, polisi lawan warga narapidana. Masalah kemarin. Sebenarnya polisi yang pancing mereka. Sejumlah narapidana di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah menyerang anggota polisi yang ada di lokasi. Polisi diserang saat sedang melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat siang, akibatnya 2 polisi terluka dan sebuah mobil dinas rusak. Tadi ada kejadian yang terjadi di Lapas Nabire. Ini mungkin kita flashback ke belakang karena hari Rabu kemarin itu ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres
informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Sebelumnya, 3 napi kabur menggunakan tangga kayu untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter. Saat kejadian tidak ada petugas di lokasi karena kekurangan personel. Ketiga napi yang kabur merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan.